Misteri Shin Tae-yong minta laga timnas Indonesia versus Irak digelar sore. Nathan Choe-aon pernah sesak nafas saat debut. Laga timnas Indonesia versus Irak kabarnya diubah menjadi digelar sore hari karena permintaan Shin Tae-yong. Laga timnas Indonesia versus Irak pada 6 Juni 2024 mendatang akan digelar sore hari dengan kick-off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kabarnya ini adalah permintaan sang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Namun tidak diketahui alasan pasti mengapa Shin melakukan permintaan spesial tersebut. Ia benar untuk pertandingan melawan Irak kick-off-nya maju jam 16 WIB, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Sebenarnya tidak ada alasan pasti. Hanya saja ini sesuai permintaan Shin Tae-yong, tambahnya. Sementara untuk laga melawan Filipina pada 11 Juni 2024 tetap digelar malam tepatnya kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jika kita menerka alasan pasti Shin Tae-yong menginginkan kick-off sore hari, kemungkinan adalah kepadatan penonton di SUGBK yang berpotensi membuat udara semakin panas. Hal ini berkaca pada pengalaman debut Nathan Choe-aon saat lawan Vietnam di SUGBK pada Maret 2024 lalu. Nathan sendiri bercerita dirinya kesulitan bernafas dan kepanasan saat pertandingan tersebut. Alhasil, Nathan hanya bermain satu babak saja sebelum digantikan oleh Pratama Arhan. Kandungan oksigen di udara sangat rendah, ujar Nathan Choe-aon dilansir dari Omroep Friesland. Anda hampir tidak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas. Lapangannya tidak bagus dan Anda sulit mendengar satu sama lain. Sulit untuk bermain sepak bola, tambahnya. Selain Nathan, Tom Haye yang bahkan tidak turun ke lapangan dan hanya berada di tribun saja merasa kepanasan dan sesak. Saya hanya kesulitan bernapas di tribun, ujar Tom Haye membenarkan cerita Nathan Choe-aon. Anda mendapat banyak tekanan dari panas itu. Saya ingin tetap berada di tribun selama mungkin. Tapi pada titik tertentu kami bisa masuk ke ruangan ber-AC. Lalu saya pergi dengan beberapa anak laki-laki pergi ke sana untuk menonton, karena di tribun penonton tidak tertahankan. Dan kemudian saya bahkan tidak berada di lapangan, tambahnya. Meski begitu, tidak ada yang tahu pasti apa alasan Shin Tae-yong menginginkan kick-off sore hari untuk laga lawan Irak. Pada laga lawan Filipina, Shin Tae-yong tetap membiarkan laga digelar pukul 19.30 WIB di SUGBK. Jadwal sibuk Timnas Indonesia, 10 hari lawan 3 tim. Timnas Indonesia akan menjalani jadwal sibuk pada FIFA Matchday Juni. Tim pasukan Shin Tae-yong akan menjalani 3 pertandingan hanya dalam 10 hari. Laga penting akan dijalani Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni. Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, tambahan 3 poin akan memastikan Timnas Indonesia meraih 1 tiket lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni lebih dulu di Stadion GBK. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia kemudian akan menjamu Filipina di GBK pada 11 Juni mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum menjalani 2 pertandingan penting itu, PSSI juga menyiapkan 1 pertandingan uji coba melawan Timnas Tanzania. Pertandingan Indonesia versus Tanzania dijadwalkan berlangsung 2 Juni di Stadion Madia mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong memanggil 22 pemain untuk 3 pertandingan tersebut. Skuad Timnas Indonesia dijadwalkan memulai pemusatan latihan di Jakarta pada 27 Mei mendatang. Dari 22 pemain yang dipanggil, ST tidak memasukkan sejumlah nama pemain yang biasanya langganan skuad Timnas Indonesia. Witan Sulaiman, Elkan Bagot, Mark Klok, dan Ramadan Sananta tidak masuk skuad. Selain itu kiper Martin Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, juga tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni. Jadwal Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni. 2 Juni versus Tanzania, Stadion Madia, Persahabatan. 6 Juni versus Irak, Stadion Utama GBK, Kualifikasi Piala Dunia 2026.
11 Juni versus Filipina, Stadion Utama GBK, kualifikasi Piala Dunia 2026. Enam pemain yang dibuang timnas Belanda dari Euro 2024 ini wajib perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, baru saja mengumumkan skuad sementara untuk Euro 2024. Dari 30 nama yang dipanggil, tidak terdapat sejumlah pemain yang sempat dikaitkan akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Tidak munculnya nama mereka di skuad Euro 2024 wajib dimanfaatkan PSSI untuk memproses naturalisasi nama-nama di bawah ini. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain keturunan tambahan untuk memberi perlawanan saat mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 6 pemain yang dibuang timnas Belanda dari Euro 2024 ini wajib memperkuat timnas Indonesia. 6. Ula Romeni, FC Utrecht. Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI sudah mendekati Ula Romeni. Harapannya setelah menunggu berbulan-bulan, penyerang 23 tahun ini bersedia memperkuat timnas Indonesia. 5. Kevin Dix, FC Copenhagen. Sempat beredar kabar, Kevin Dix masuk radar timnas Belanda. Performa brilian bersama FC Copenhagen, mencetak 4 gol dan 2 assist dari 48 penampilan, membuat Ronald Koeman dikabarkan kepincut kepada Kevin Dix. Namun, dalam daftar 30 pemain yang dipanggil, tidak terdapat nama Kevin Dix. Di usianya yang segera menginjak 28 tahun, sudah waktunya Kevin Dix membela sebuah tim nasional dan Indonesia dapat dipilih. 4. Jairo Riedewald. Jairo Riedewald kabarnya akan tiba di Indonesia pada akhir Mei 2024. Gelandang Crystal Palace ini tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Pesepak bola 27 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia memiliki pengalaman panjang bermain sebagai bek tengah, fullback kiri dan gelandang sentral bareng Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. 3. Mees Hilgers. Baru berusia 23 tahun, Mees Hilgers dapat dijadikan investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek FC Twente ini dapat membentuk trio kukuh bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. 2. Miljan Manhoef. Miljan Manhoef sejatinya masih sering dipanggil ke timnas Belanda U21, namun tak kunjung disertakan ke tim senior. Musim ini, Miljan Manhoef membela klub Liga 2 Inggris, Stoke City. Dari 35 pertandingan di semua kompetisi, Miljan Manhoef mengemas 8 gol dan 2 assist. 1. Pascal Struijk. Terakhir nama Pascal Struijk yang harga pasarnya mencapai 18 juta euro atau setara 312 miliar rupiah. Bek yang mencetak 5 gol bersama Leeds United di musim 2023 hingga 2024 ini, dapat memperkukuh lini pertahanan timnas Indonesia. Pengalaman Pascal Struijk bermain di Premier League merupakan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Namun, kabarnya Pascal Struijk lebih memilih Belgia jika tak kunjung dipanggil timnas Belanda senior. Berhubung persaingan di lini belakang Belgia juga ketat, Pascal Struijk bukan tak mungkin pada akhirnya memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela.